tadi kan kita bicara simbol ya. Iya, Pak. Jadi kalau di dalam past life yang kita lihat itu bukan simbol, Iya. maka bisa jadi itu merupakan sebuah penerjemahan yang keliru. Karena yang dianggap benar adalah peristiwanya. Iya. Nah, kalau kita bisa memahami bahwa itu adalah simbol, misalnya tadi saya sedang butuh tempat untuk curhat, Iya. maka yang muncul adalah sesuatu yang membuat kita nyaman. Ini kan simbol kan, pikiran itu simbol. Jadi kalau kita melihat, sekali lagi, melihat sesuatu yang nyata di pikiran, itu salah. Karena pikiran itu menciptakan gambar-gambar yang abstrak. Seharusnya begitu ya, Pak? Seharusnya begitu. Jadi ketika dia muncul adalah sebuah peristiwa, berarti Dan itu kita anggap itu nyata, Iya. itu salah. Karena pikiran akan selalu, bukan akan ya, dia akan selalu menciptakan gambar. Dan gambar itu akan berupa simbol. Misalnya gini, misalnya saya sedang jauh nih dengan pasangan gitu Iya. kan. Kemudian sedang menggebu-gebu, Iya. gitu kan. lagi LDR ceritanya. Lagi LDR itu sedang menggebu-gebu. Itu bisa jadi mimpinya ini saya membawa balon. Oh, simbol. Simbol kan? Simbol. Itu simbol. 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 Iya kan? Itu simbol loh. Kan karena kita nggak tahu atau sedang berada di antara api gitu. Iya, karena Panas. ya. Bergairah kan? Nggak, itu simbol. Jadi penerjemahan simbol-simbol ini yang kita perlu jeli. Nah, kadang kalau kemudian itu salah, ya tadi kita menerjemahkan sesuatu secara salah. Makanya dulu berkembang tafsir mimpi ya Pak ya. Apa itu sir mimpi Pak Ben? Tafsir. Oh, tafsir, iya. Yang jadi bahan berpikir sederhana itu gini, Vi. Kenapa kok kalau kamu bermimpi, yang kamu impi ini tuh Brad Pitt, kamu nggak pernah ngomong kalau Brad Pitt itu adalah pasangan jiwamu? Iya. Karena dia nyata. Nah, bukan. Sesuatu yang nggak Kan orang mungkin. lain bisa aja dikatakan sebagai pasangan Karena jiwa. nggak mungkin, Pak. Lah, jiwa kok bisa aja mungkin. Ada nggak yang mengatakan kalau pasangan jiwanya itu Presiden Jokowi gitu? Karena Atau Ganjar Pranowo gitu? milih, pikiran kan bisa milih. Atau Anies Baswedan? Yang Imam Mahdi? Iya, yang Imam Mahdi, setuju. Nah, kenapa kok enggak gitu? Kalau memang kemudian ternyata mimpi berkali-kali dengan artis pujaan gitu. Kok itu tidak didefinisikan sebagai Pasangan jiwa. pasangan jiwa? Kok kita milih? Kenapa itu, Pak? Terlalu jauh untuk dijangkau, Pak. Sulit untuk dibuktikan. Ya sama aja dong, sulit. Misalnya Oh, yang nggak ada deket lah, datanya, Pak? ya misalnya deket lah kamu sama Pak Ben, ini kan deket kan. Kemudian kamu beberapa hari mimpi ketemu Pak Ben, kamu mendefinisikan itu sebagai pasangan jiwa. Kenapa kok yang sama artis ini tidak didefinisikan sebagai pasangan jiwa? Gitu. Data. Data balik lagi, Pak. Nah, bukan, sama-sama punya data kok. Loh, Iya, kita punya sama-sama data, punya data. misalnya data presiden, Data artis yang jelas-jelas seneng kan, sama-sama punya data. Kenapa kok yang ini tidak didefinisikan? Jawabannya sederhana kok sebenarnya. Apa itu, Pak? Karena kita pengennya ya orang itu. Milih, Nah, maunya itu. gitu. Karena pengennya itu. Karena ada ketertarikan yang tidak kita Nah, akui. salah satu sifat dari pikiran kan, kita hanya ingin melihat yang kita ingin lihat. Iya. Kita hanya ingin mendengar apa yang kita ingin dengar. Jadi kita hanya ingin merasakan apa yang kita ingin rasakan. Nah, kalau kita sebetulnya makanya kalau kita belajar bagaimana pikiran ini bekerja, kan kita jadi tahu. Misalnya, kok saya suka kopi? Ya karena saya pingin. Saya hanya ingin merasakan apa yang saya inginkan. Nah, makanya kan kemudian kalau saya tahu, saya akan mencoba untuk, oke, saya nggak minum kopi deh. Saya minum wedang wuh. Gitu. Iya. Oh, saya, Pak. Nah, saya kan mengambil jeda kopi. Iya. Kalau setiap hari, karena saya ingin minum kopi, oh jelas karena saya hanya ingin Hanya ingin merasakan apa yang saya ingin rasakan.
ambil jeda, yuk minum yang lain. Ini kan melatih kan sebetulnya. Nah kalau tadi kan simpel. Nah kenapa kok Evi mengatakan dengan Pak Ben gitu? Ya karena Evi pengennya Pak Ben. Atau misalnya sama tadi artis, ya udah berarti saya pengennya itu. Karena enggak. Oh karena enggak, jadi tidak. Betul. Dan kemudian karena tidak menyadari seperti kata Bunda tadi, oh jauh, Iya. nggak pernah bertemu. Karena gitu. keinginan yang terdalamnya bukan itu. Iya. Makanya kita hanya kemudian mendefinisikan hal-hal yang kita pengen definisikan. Jadi bullshit nggak? Bullshit, Pak. Ujungnya bullshit. Kalau ujungnya nggak bullshit, Vi. Yang ujung itu tadi nggak bullshit, Vi. Yang bullshit itu ceritanya. Iya, ceritanya itu. Ay, ujungnya sih, saya bilang ujungnya yang bullshit. Tapi ada nggak ya kira-kira gitu kalau ya karena saya nulis novel jadi bisa mengembangkan sebuah cerita gitu kan, ketika dapat cerita bisa misalnya gini, si wanita ini merasa bertemu dengan pasangan jiwa kan, Iya. kemudian dikejarlah dia di antar kota. Bukan, ini kan karena pasangan Iya. jiwa harus dikejar dong. Karena ada perasaan menggebu-gebu, kemudian terkonfirmasi di Harus pasangan jiwa. Dibuktikan Iya. komitmennya. Gitu kan dikejar. Sampai ke ujungnya. Sampai ke ujung Ujung dibuktikan mana? lah. Ujung Jawa. Ujung berung. Ya. Ujungnya Jawa tuh mana, Bun? Ujung kulon. Oh, ujung kulon. Nah ternyata kan si laki-lakinya ini penasaran. Sehebat apa si laki-laki yang bisa memikat istrinya kan. Wah diselidiki lah si laki-laki ini. Sampai dia pengen tahu gimana sih kekuatannya. Gitu. Iya. Nah akhirnya ada kesempatan, misal ada kesempatan di satu tempat dia bisa mengintip laki-laki itu dan ternyata Memang hebat laki-lakinya. kejantanannya atau terongnya itu lebih besar daripada suaminya. Suaminya nggak marah, malah kemudian dia, buat aku aja. Ternyata, Mohon maaf yang cerita bagian ini kayaknya kok saya nggak tahu ya. Baru dengar sekali ini saya. ini kan cerita kan, Iya. cerita novel gitu. Cerita Jadi novel yang mau diangkat jadi novel sama Bapak lagi proses menulis ini. Sekalian promo kita. iya ternyata suaminya yang doyan gitu. Jadi yang mencari nyaman ini siapa, Pak? Nah itu yang mencari nyaman ternyata laki-laki. Laki-lakinya. Tapi pada dasarnya itu ya, artinya kalau kita bicara tentang perkawinan jiwa dan masih banyak masyarakat yang meyakininya, maka ini bisa menjadi pasar yang Iya. luas untuk diperjualbelikan. Diperjualbelikan itu dalam arti tracing atau perjalanan atau past life untuk menemukan itu bisa dijual. Oh, masih banget, Dan- masih apa, Pak ya? Masih pasarnya masih Iya, ramai, Pak. iya, masih banyak orang yang percaya dan mau membayar Untuk tinggi untuk ya, itu. untuk Bahkan sesi past life-nya tadi. betul, dan bahkan mereka-mereka yang sedang punya masalah itu pun mau membayar hanya Iya. untuk mengetahui pasangan jiwanya ada di mana. Kan ironis itu. Repot. Repot, Ini Pak. sebenarnya Pak ya, past life itu sendiri bagaimana menurut Pak? Kayak tadi pas live itu kita melihat memori-memori yang tidak sempat kita keluarkan di alam sadar. Jadi misal gini, teknik katarsis gitu. Teknik katarsis kita akan mengeluarkan memori yang benar-benar kita anggap sebagai rasa kecewa, Iya. sebagai rasa marah, itu kan jelas kan? Kata jelas. Nah tetapi memori-memori yang berupa kamuflase dari saya pernah kecewa gitu. Iya. Dan karena itu numpuk, rasa kecewa saya ini kan bisa metamorfosa Iya. gitu, menjadi rasa yang saya senangi. Karena kecewa yang nggak selesai-selesai, saya sedih atau kecewa, saya bisa saja menjadi senang dengan rasa kecewa saya. Kan itu yang saya sebut sebagai kadang itu bisa berkamuflase. Iya. Nah ini banyak tidak bisa kita detek dengan katarsis, karena katarsis itu merupakan emosi-emosi yang nyata. Oh saya marah pernah saya ingat, oh saya sedih pernah saya ingat gitu. Tapi memori-memori yang sudah berkamuflase, yang kemudian saya menjadi menyenangi rasa sedih saya, ini kan berkamuflase. Rasa sedih saya menjadi rasa senang, rasa duka saya
menjadi rasa suka, kan sudah berkamuflase. Nah ini kadang tidak bisa kita tembus dengan katarsis. Nah itu bisa kita cari dengan past life. Jadi past life itu mencari memori-memori yang berkamuflase. Jadi bukan peristiwanya ya. Tapi Maka akarnya mungkin ya Pak? memorinya. Kok memorinya apa? Bukan bentuk peristiwanya, tetapi memorinya ini membawa sebuah emosi atau rasa yang akan diselesaikan. Dan sekali lagi karena itu simbol ya, jadi kita tidak bisa melihat hanya secara harafiah. Kalau kita melihat gelas, oh berarti tentang gelas, kan nggak gitu. Sama kayak tadi kalau LDRan lama gitu mungkin mimpinya itu minum berkali-kali, haus. Minum dulu kayak gitu. Haus, dahaga. Kita karena ngomongin tentang pasangan jiwa jadi dahaga. Iya, Ini juga penggunaan bahasa Indonesia yang udah. Oh kirain dimatiin nggak? Enggak. Oh ya nanti dipotong aja. Penggunaan bahasa Indonesia yang maknanya berbeda kan? Iya. Haus dan dahaga ini kan berbeda kan? Orang itu sedang dahaga, itu kan langsung persepsinya banyak ya. Iya. Kalau orang itu sedang haus, oh dia minum. Sedang dahaga. Kalau dahaga itu kayaknya meaningnya itu di otak tuh langsung beda ya, dahaga. Haus gitu kayaknya level hausnya tinggi kayaknya. Sering diadakan past life regression. Apakah selalu menekankan bahwa yang dicari bukan peristiwanya, tapi apa makna yang ada di balik gambar-gambar yang masuk kita. Yeah. Namun kenyataannya kenapa banyak orang yang justru terjebak di dalamnya? Karena keinginannya itu mengalahkan realita. Kembali ke intensitas. Betul, iya. Jadi ya karena secret doctrine itu kan lahir setelah SC4 kan. Iya. Dimana, kalau ini nggak bisa ya, saya harus ngajak terus terang tentang realita. Yuk kita realita aja lah hidup itu. Jadi keinginan itu mengalahkan realita. Jadi karena misalnya gini, saya ada masalah gitu. Kemudian keinginan saya adalah mencari orang lain. Realitanya nggak gitu. Tetapi karena itu keinginan kuat, maka keinginan itu mengalahkan realita. Mengapa itu bisa terjadi? Oh iya, bisa karena pikiran mensabotase, pikiran mendistrak, dan kita nggak kuat untuk mengakui bahwa itu sabotase pikiran. Jadi kembali ke penerimaan sebenarnya Pak ya? Melihat dulu kalau realitanya itu seperti itu gitu. Jadi kan kadang menyadari realita yang ada. Betul. Kita tidak berani melihat realita itu karena saya rapuh kalau melihat realita itu. Jadi saya harus mewujudkan keinginan saya gitu. Di mana keinginan itu seperti tadi ya, ada tempat untuk bersandar, ada tempat rasa nyaman. Iya. Itu kan mengalahkan realita itu. Nah kalau realita itu tidak berani dilihat karena rapuh, dia merasa nggak nyaman karena tidak bisa handle dirinya sendiri, maka keinginan mengalahkan realita. Dan terjebak di dalamnya ya Pak? Oh iya, karena sabotase kan. Pikiran mensabotase yang tadinya harusnya melihat realita kan disabotase. Ini loh yang kamu inginkan, ini loh yang enak gitu. Kok yang enak itu loh, Bu? Ujungnya tadi. Ujungnya tadi terjebak di keinginan. Nah, kalau berkali-kali kan berarti enak, Vi. Iya, tapi berkali-kali. Teman Bunda itu aneh banget. Mesti teman Bunda itu yang lagi diceritain itu. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan, kalau tadi kita bilang itu bullshit ya, tetapi dari sisi lain bagaimana cara menemukan pasangan jiwa? Bagaimana cara menemukan soulmate? Atau minimal gini Pak, ciri-ciri kalau itu adalah pasangan jiwa saya. Ya, oke. Nah, itu bagus itu. Iya. Ciri-ciri pasangan jiwa, itu bagus itu. Gimana kalau kita bahas ini di segmen selanjutnya, Pak? Karena itu ciri-ciri ya, pasti menarik kan? Ya, pasti menarik ini nanti untuk dibahas ini. Segmen berikutnya kasih judul ciri-ciri pasangan jiwa. Oke. Kita ngopi lagi.